Tim nasional U23 Indonesia baru saja menyelesaikan pertandingan keduanya di ajang kualifikasi Piala Asia U23. Tim nasional Indonesia berhasil menang dengan skor yang cukup telak, yaitu di angka 5-0 melawan tim nasional Makau. Di pertandingan ini gue melihatnya bahwa tim nasional Indonesia lebih baik dibandingkan dengan pertandingan pertama ketika kita melawan Laos. Pertandingan kali ini kita lebih bermain sangat dinamis, gue melihatnya. Mengeksplor area sayap dan juga area half space lebih efektif dibandingkan ketika kita melawan Laos. Ya memang secara permainan Laos dengan Makau berbeda. Laos secara defense menurut gua sangat solid sekali. Mereka luar biasa compact dan luar biasa disiplin. Permainan Makau agak kurang disiplin pemainnya, terutama dalam menghadapi bola kedua ataupun second ball dari sebuah scrimmage. Nah, gol pertama pun juga kita dapatkan melalui gol bunuh dirinya pemain Makau, dan itu juga sepertinya membuat mental dari pemain Makau sedikit terganggu kalau gue melihatnya. Kita berhasil mencetak gol yang kedua melalui Akam Fikri dengan memanfaatkan second ball yang berhasil dimanfaatkan dengan baik melalui syuting kaki kerasnya Akam Fikri. Dan di babak kedua kita berhasil menciptakan gol melalui Rehan Hanan. Itu juga melalui scrimmage yang terjadi di kotak penalti. Dan sepertinya second ball dari teman-teman tim nasional Makau juga kurang baik sekali, sehingga kita berhasil memanfaatkan menjadi gol yang ketiga. Dan gol keempat adalah gol placing yang sangat bagus dari Zainuddin Faris melalui tendangan dari luar kotak penalti. Dan gol kelima adalah melalui kaki Rafael Strix setelah menerima umpan dari Ananda Rehan. Umpan itu yang bagus banget ke ruang kosong dan berhasil melakukan first touch yang sangat sempurna kalau menurut gua dan melakukan tendangan ke arah gawang. Nah, di pertandingan ini gua melihat banyak momen sebenarnya yang menurut gua kurang tepat. Apalagi kita nanti akan melawan Korea. Momen itu adalah ketika kita melakukan counter attack. Jadi ketika kita melakukan counter attack, kita tuh memanfaatkan yang namanya ketidaksiapan dari para pemain bertahannya tim lawan. Nah, ada beberapa momen gue lihat ketika kita melakukan counter attack di mana tim lawan ataupun tim Makau ini belum terorganisasi dengan baik, tapi justru pemain kita malah mendelay dan mengembalikan bola ke belakang. Itu sangat disayangkan kalau menurut gue, apalagi nanti ketika kita melawan Korea Selatan yang bisa sangat sekali susah kita untuk menguasai bola. Kalau sekarang oke, kita bisa menguasai bola ketika kita melawan Makau. Lawan Laos kita menguasai bola, kita menguasai ball possession. Tapi ketika kita nanti melawan Korea yang secara kelas di atas kita akan sangat susah untuk bisa menguasai bola. Ya salah satu cara untuk menciptakan gol adalah melalui set piece ataupun counter attack. Dan inilah yang mungkin harus lebih diperbaiki gue melihatnya. Karena tadi gue melihat ada beberapa momen seperti itu gitu loh. Ketika kita melakukan counter attack, harusnya itu lebih cepat gitu, melakukan progresi bola ke depan. Tapi kenapa malah di-delay? Itu yang menjadi poin yang pertama yang gue lihat dari pertandingan ini. Dan poin yang kedua adalah ketika kita melakukan counter attack dengan melakukan bola lambung dari belakang ke sisi kiri lawan, yaitu ada Frankie Misa sama Rahmat Arjuna kalau nggak salah. Beberapa kali mereka berhasil mendapatkan bola di ruang sebelah kiri, ruang wide area. Tapi support dari tim tengah ataupun dari sisi kanan itu sangat telat sekali muncul. Gue melihat mereka harus mendelay bola dulu, menunggu teman-temannya datang, dan baru bisa melakukan final pass. Dan itu sebenarnya sangat disayangkan karena tim lawan sudah terorganisasi dan sudah kembali lagi. Jadi sudah ramai lagi di lini kotak penaltinya dari tim nasional Makau. Nah, itu mungkin harus menjadi evaluasi tersendiri ya kalau menurut gua dari tim kepelatihan. Tapi ya pasti tim kepelatihan pasti mempunyai poin-poin yang akan mereka evaluasi dan apa yang akan mereka persiapkan ketika nanti mereka melawan tim Korea Selatan. Karena pertandingan melawan Korea Selatan menurut gue adalah harga mati kita untuk menang. Karena kita akan sangat susah untuk lolos ke Piala Asia U23 ketika kita seri, apalagi kalau kalah. Karena saat ini poin kita hanya ada di angka 4. Ketika kita seri, poin kita hanya 5. Sedangkan tim lain poinnya adalah
6. Bahkan saat ini sudah 2 grup yang mempunyai peringkat 2-nya itu poinnya 6. Jadi tinggal sisa 2 kotak lagi. Tinggal sisa 2 tim lagi yang akan lolos ke Piala Asia U23. Jadi ketika kita berharap runner up dengan poin 5, di mana tim-tim lain berpeluang untuk mendapatkan poin 6, sangat susah sekali. Jadi mau nggak mau, kita harus menang lawan Korea Selatan. Nah, seperti apa strategi yang akan diterapkan oleh Coach Vandenberg, kita serahkan kepada Coach Vandenberg seperti apa. Kalau gue sih tetap masih memahami prinsip defense yang compact dan fast counter attack, terutama ketika kita melawan tim-tim kuat. Tapi kalau kita melawan tim-tim lemah, yang pasti kita akan bermain ball position. Dan itu udah pasti wajib dilakukan karena mereka tidak akan menyerang. Tapi ketika kita melawan tim kuat, ya kita yang gantian harus bertahan. Dan ini harus solid gitu. Dan ini harus benar-benar tidak terganggu konsentrasinya selama 90 menit, di mana di tengah-tengah kita bisa melakukan counter attack. Begitulah cara kita menang ketika dulu melawan Arab Saudi dengan skor 2-0. Dan ini yang gue melihat masih belum dipunyai oleh tim ini. Sangat susah sekali kita menciptakan gol dari counter attack. Ya mungkin beda filosofi ya antara kepelatihan yang sekarang dengan kepelatihan yang dulu. Ya, nanti kita lihatlah seperti apa perkembangannya permainan dari tim nasional U23, yang pasti kita berharap akan muncul pemain-pemain baru yang bisa memperkuat tim nasional senior yang dari tim nasional U23 ini. Karena memang regenerasi itu adalah sangat penting. Karena kita tidak berharap hanya di momen inilah kita berhasil membuat gebrakan gitu. Kita tidak selalu berharap yang namanya dengan naturalisasi. Karena nggak selamanya pemain naturalisasi itu akan ada gitu loh. Dan yang pastinya pembinaan usia dini adalah penting kalau menurut gue. Dan salah satunya adalah membuat timnas U23 ini siap untuk naik level ke tim nasional senior. Ya mudah-mudahan Coach Vandenberg berhasil menciptakan itu ya. Karena memang target utama dia adalah itu gitu loh. Ya dengan pengalaman kita bertanding dengan tim-tim lain, ya tentunya itu juga akan menambah kemampuan dari para pemain kita. Ya mudah-mudahan seperti itu. Yang pasti kemenangan kali ini memang patut kita berbangga kita berhasil menang. Tapi masih ada pertandingan selanjutnya, yaitu melawan Korea Selatan, yang dimana itu adalah harga matinya kita lolos ke Piala Asia U23 atau enggak. Jadi harus segera recovery. Semoga tidak ada yang mengalami cedera dan bisa full recovery pemain dari timnas U23 kita dan bisa fit 100% ketika melawan Korea Selatan nanti. Yang mudah-mudahan bisa kita menangkan. Maju sepak bola Indonesia.